balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita mulai. Oh guys, aku udah lama banget nggak bikin video tentang creepypasta. Terserah. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin lagi tentang yang namanya creepypasta. Dan aku pernah sempet bikin nih sampai part berapa ya, aku lupa. Kalian boleh scroll aja atau seperti biasa iCard di atas, kalian bisa tinggal klik aja untuk nonton creepypasta yang pernah aku buat dulu. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bikin lagi tentang creepypasta karena udah lama banget nggak bikin tentang creepypasta. Oke, langsung aja kita mulai guys. Oke, jadi judul yang pertama itu adalah ikan mas. Oke, ini lumayan panjang ya ceritanya. Adik kecilku Tommy seringkali bermain di kamarku tanpa sepengetahuanku. Dia selalu datang untuk bermain dengan ikan mas kesayanganku. Ikan mas ini sangat berharga bagiku karena ini kenangan dari kekasihku yang kini berada di luar kota. Aku sangat menyayangi ikan masku yang kuberi nama Kiko. Aku sering kesal melihat akuarium Kiko yang keruh dan berantakan karena ulah adikku Tommy. Aku kerap kali menemukan Kiko dalam keadaan mabuk. Mungkin karena Tommy mengaduk-ngaduk air akuarium Kiko. Hari ini aku menemukan Kiko mengapung terbalik di akuariumnya. Aku geram dan mencari Tommy yang sepertinya sedang bersembunyi karena mengetahui aku sedang mencarinya. Saat aku tengah berduka dalam atas kematian Kiko, aku mengingat kejadian 10 tahun yang lalu saat kotaku terkena wabah zombie. Ya, kala itu orang tuaku yang berprofesi sebagai ilmuwan berusaha keras untuk mencari vaksin agar dapat menghentikan dan menyembuhkan korban-korban dengan cara mempelajari sampel darah orang-orang yang terkena wabah tersebut. Aku yakin aku pernah melihat sampel darah dari korban wabah tersebut di lab bawah tanah milik orang tuaku. Aku berpikir mungkin sampel darah yang mengandung wabah itu akan mengembalikan Kiko. Lagi pula aku yakin ikan zombie tidak akan berbahaya karena dia tidak dapat pergi keluar dari akuarium. Oke, jadi karena si Kiko ikan mas dia ini tuh mati, jadi dia mau membangkitkan kembali si Kiko ini karena memang dia itu sayang banget sama Kiko ini karena merupakan pemberian dari kekasihnya gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ya guys. Berjam-jam aku mencari sampel tersebut dan akhirnya aku menemukannya. Aku langsung berlari menuju kamarku dan menyuntikkan beberapa mili sampel darah itu kepada tubuh Kiko yang masih mengapung terbalik di dalam akuarium. Kiko tidak juga bereaksi. Aku terus menunggu dan menunggu. Namun sayang ini saatnya aku pergi ke sekolah. Aku bergegas menuju sekolah meninggalkan Kiko yang masih terapung di akuarium. Saat aku pulang, aku sangat gembira melihat Kiko mulai berenang agresif. Setidaknya dia hidup walau berwajah buruk, tapi senyumanku hilang ketika Tommy merintih. Kak, di mana kamu menyimpan kotak pay 3 kah? Kiko tadi menggigitku. Andai saja ayah dan ibu masih hidup, gumamku sembari mencari tongkat bisbolku. Oke, jadi si adiknya Tommy ini, adiknya cewek ini itu dia kena gigit ikan Kiko ini guys. Dan ikan Kiko ini kan udah terinfeksi sama virusnya zombie gitu ya, karena dia sudah nyuntikin berapa sampel darah tadi, mili sampel darah gitu kan ke si ikannya ini, dan ikannya ini gigit adiknya guys. Dan pada saat itu di akhir dia bilang, andai saja ayah dan ibu masih hidup, gumamku sembari mencari tongkat bisbolku. Kalian tahu kan, berarti dia mau ngebunuh adiknya ini guys karena sudah terinfeksi sama virus zombie. Oke, lumayan creepy. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke guys, judul selanjutnya yaitu mimpi. Lanjut kita cerita. Malam semakin larut. Sang Dewi malam pun menampakkan dirinya. Kudengar suara lolongan memecah keheningan malam. Suara ranting yang mengetuk jendela seolah memberitahukanku bahwa sang bayu sedang berhembus kencang. Tak lama, samar-samar aku melihat kawanan asap beriringan di teras rumahku. Perlahan-lahan membentuk sebuah siluet yang mengerikan, membuat aliran darahku serasa berhenti. Aku mengenali sosok itu, sosok seorang wanita dengan tatapan kosong menyeringai ke arahku. Tatapannya seakan menusuk jantungku. Seringainya membuat nafasku ingin berhenti. Ia mendekat ke arahku, membuat lidahku keluh.
dan tubuhku terpaku. Kukunya yang panjang bagaikan pedang yang siap menghembus jantungku. Kini ia berada di depan mataku, seolah bersiap untuk mencengkramku bagaikan binatang buas yang hendak menerkam mangsanya. Aku terbangun dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhku. Ternyata itu hanya bunga tidur yang mengusikku. Jadi hanya mimpi aja gitu guys. Ku coba memejamkan mata, namun aku kembali terjaga. Sejenak jantungku berhenti berdetak ketika menyadari untayan rambut berada di atasku. Oh my, berarti mimpinya itu bukan mimpi. Jadi dia tuh mengira itu mimpi padahal bukan. Dan pada saat dia mau tidur lagi, kembali tidur, ada untayan rambut berada di atasku. Jadi kayak dia guling, terus atasnya tuh ada kayak rambut gitu yang kena mukanya gitu guys. Aduh, kebayang gak sih? Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga itu judulnya Walk Faster. Kita langsung aja bacainnya. Aku maksudnya guys. Aku mengalami kejadian yang menyeramkan beberapa waktu yang lalu. Aku akan menceritakannya kepada kalian, tapi sebelumnya akan kusamarkan beberapa nama dan tempat di sini demi alasan tertentu. Awalnya aku dan temanku, sebut saja Mike, merencanakan untuk pergi ke suatu tempat pada Jumat malam ini. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam, jadi setengah 11. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke sebuah bar yang berada di pusat kota Chicago. Tempat itu memang sudah banyak dikenal dan diperbincangkan. Lagi pula kami membuat perjanjian sebelumnya bahwa kita berdua harus datang bersama dan juga pulang bersama. Jadi tidak ada yang namanya acara ketemuan atau apapun itu yang akan membuat kami terpisah nantinya. Jadi kayak mereka berdua nih harus sama-sama terus gitu guys. Kami pun menuju ke sana dengan penuh semangat. Aku yang mengemudi saat itu. Tapi saat kami tiba di sana, aku merasakan hal yang aneh. Aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi bar itu terletak di ujung jalan dan akses masuknya itu terlihat seperti sebuah gang yang sempit. Lahan parkirnya masih luas dan sepertinya tak banyak orang yang datang ke sini. Terlebih lahan parkir itu seperti dikelilingi gedung-gedung tua yang tak terurus. Aku mengurungkan niatku karena perasaan aneh ini. Namun si Mike ini berkata, Mike ini kan tadi temennya itu guys. Ayolah, kita kan sudah menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ke sini. Mungkin segelas bir dapat membuat lebih baik dan setelah itu kita pulang. Setuju? Pikir memang benar adanya. Perjalanan cukup panjang dan sepertinya hanya segelas tak akan kenapa-napa gitu kan. Kami mulai memasuki bar dan ternyata banyak orang di sana. Tak seperti dugaan kami karena lahan parkirnya itu sepi. Tapi cara berpakaian mereka itu sangatlah aneh. Saat kami berjalan memasuki bar, bau aneh mulai menyeruak. Lalu orang-orang itu menatap kami seakan kami tak seharusnya ada di sana. Jadi pas mereka masuk ke barnya itu, orang-orang yang berada di dalam itu langsung natap mereka berdua gitu guys. Aku dan Mike segera duduk dan bertender pun bertanya apa yang kami inginkan. Kami hanya memesan 2 gelas bir. Saat kami duduk di tempat itu, ada 2 orang pria yang terus menatap kami dari meja yang berada paling ujung. Salah satu dari mereka mulai berjalan mendekati kami. Dari mana kau berasal? Tanya pria itu kepada Mike. Kita dari Chicago Barat, kata si Mike ini. Apa kalian tahu sekarang ini kalian sedang ada di mana? Tanya pria itu lagi. Tentu saja, kami kan berada di bar bla 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 yang terletak di bla bla bla. Di sini disensor gitu guys namanya. Jawab Mike lagi. Pria itu tertawa seraya menatap kejam ke arah Mike. Sebaiknya kalian cepat pergi dari sini sebelum kami merasa lapar. Aduh, ini udah lumayan creepy ya guys, sebelum kami merasa lapar. Jawab pria itu sambil menyeringai. What? Lelucon apa itu? Aku semakin tak nyaman dan ingin cepat keluar dari tempat ini. Namun si bodoh Mike ingin tinggal sebentar lagi dan menghabiskan birnya. Aku marah kepada Mike dan mengancam takkan membawanya pulang karena aku yang mengemudi. Masa bodoh dengan bir itu. Toh kami bisa membelinya di minimarket 24 jam nanti. Mike kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berteriak. Oke, kami pergi dari tempat ini sekarang. Kemudian seluruh mata itu masih tertuju kepada kami. Aku dan Mike sesegera mungkin keluar dari bar itu. Selama di perjalanan menuju mobil, tak henti-hentinya aku mengatakan kepada Mike tentang keanehan di bar tadi.
Mulai dari orang-orang itu hingga bau aneh yang menyeruak di sana, menjijikan. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakang kami. Saat tengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku dan Mike saling berpandangan dan seolah sepakat untuk mempercepat langkah kami. Kami mulai berjalan lebih cepat dan nampaknya suara langkah kaki di belakang kami juga menjadi lebih cepat. Jadi kayak ada yang ngikutin mereka gitu guys. Aku dan Mike memutuskan untuk berlari karena kami mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat kami hampir sampai di depan mobil, kami mendengar seseorang yang berteriak, "Kami lapar sekarang." Hahaha. Suara itu sangat jelas dan tawanya itu menggema. Aduh, serem banget guys. Aku melihat lagi dan tidak ada siapapun di sana, jadi kayak cuman suaranya aja gitu. Aku pun berteriak, "Tinggalkan kami sekarang." Aku membuka pintu dan langsung melompat ke kursi depan mobil, mengunci pintu seraya menyalakan mesin. Ku injak pedal gas kencang-kencangnya agar dapat menjauh dari tempat itu. Saat di kaca spion, aku dapat melihat sebuah bayangan yang tak berdiri di pinggir jalan, mematung di sana. Jadi kayak diem aja gitu. Akhirnya kami bisa pulang dengan selamat. Sejak saat itu, aku sering membaca sebuah artikel yang memuat tentang orang yang hilang di daerah sana, di bar aneh itu. Aku tidak pernah tahu siapa orang-orang aneh di bar itu dan apa maunya. Masa bodoh, karena aku tak mau tahu lebih jauh lagi. Ini adalah kisah yang kualami. Aku hanya berpesan, jika kau pergi ke suatu tempat dan merasakan ada sesuatu yang aneh, segeralah pergi. Mulailah berjalan menjauh dan mempercepat langkah kakimu jika kamu merasa ada yang mengikuti. Bila perlu, berlarilah sekencang mungkin karena kau takkan pernah tahu apa yang sedang kau hadapi. Jadi jika Anda merasa ada yang gak janggal gitu, tidak usah berpikir, ingat langsung lari. Gitu guys. Oke, jadi ini tuh kayak lebih ke pengalaman gitu gak sih? Tapi di sini namanya creepypasta gitu. Dan menurut aku lumayan lah ya. Kayak lapar itu maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya si Mike ini nggak mau pergi gitu ya dari situ, mungkin mereka berdua bakalan jadi orang hilang juga di sana gitu ya guys. Oke guys, jadi gitu dulu ya guys cerita dari creepypasta ini. Ini lumayan mungkin durasinya rada panjang ya, maaf banget ya guys. Oke, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe ya guys. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang mau follow Instagram aku, boleh ke deskripsi dan disitu ada link Instagram aku, langsung aja diklik. Oke, buat kalian yang penasaran part selanjutnya boleh komen di bawah ya guys. Oke, jadi sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Dulur-dulur aku, bye bye.